Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Salam dan hebat, guru hebat di seluruh Indonesia. Ketemu lagi hari ini dengan saya Darmayanti Karnen, CGP Angkatan 1 dari Kabupaten Maluku Tengah. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait dengan modul pada LMS 3.2A9, yakni koneksi antar materi. Dalam koneksi antar materi ini, saya akan menyampaikan terkait dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Nah, kalau kita berbicara tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, nah kalau kita lihat bahwa sumber daya yang ada di sekolah meliputi 7 aset dan sumber daya daerah. Nah, kontribusi dari sumber daya daerah dan sumber daya sekolah bagaimana dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran yang berpihak atau berdampak pada murid. Sehingga ketika pembelajaran itu kita laksanakan berdasarkan dengan kekuatan-kekuatan dan aset yang dimiliki oleh sekolah dan daerah dapat mengembangkan kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh sang anak itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hal tersebut, dan insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita lihat di sini bahwa pemimpin dalam pengelolaan sumber daya itu merupakan sebuah proses pemanfaatan dan pada aset-aset sekolah, aset-aset yang dimiliki sekolah, yang dimiliki dan dikelola dengan baik oleh seorang pemimpin pembelajaran sebagai sebuah kekuatan atau aset yang disesuaikan dengan tuntutan dan kodrat alam serta kodrat zaman. Kita tahu bahwa sekolah merupakan sebuah ekosistem yang di dalamnya terdapat tata interaksi antara makhluk hidup dengan unsur yang tidak hidup. Nah, unsur yang tidak hidup adalah sebuah lingkungan khusus, adalah lingkungan komunitas sekolah. Selanjutnya, kita lihat lagi bahwa sebuah ekosistem itu mencirikan satu pola hubungan timbal balik, hubungan saling berinteraksi antara satu dan lainnya, hubungan saling menunjang pada sebuah tutorial atau lingkungan tertentu, khususnya sekolah. Kemudian diibaratkan juga sebagai sebuah ekosistem, adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau faktor yang hidup dan faktor abiotik atau faktor yang tidak hidup. Kedua-duanya ini sama-sama saling menguntungkan dan saling berinteraksi satu sama lainnya, sehingga hubungan kerjasama tadi atau hubungan interaksi antara faktor biotik dan abiotik tadi menciptakan sebuah ekosistem yang selaras dan harmonis dalam satu komunitas sekolah. Nah, faktor-faktor biotik dan abiotik tadi saling mempengaruhi dan membentukkan keterlibatan aktif antara satu dengan yang lainnya. Bisa disaksikan pada gambar di samping ini. Selanjutnya, kita lihat lagi bahwa faktor-faktor yang ada atau faktor-faktor yang merupakan sesuatu yang hidup di sekolah, antara lain kita lihat ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini merupakan aset utama, ya, aset utama yang dimiliki sekolah. Dalamnya ada kepala sekolah, kemudian ada guru, kemudian juga ada murid, ada tenaga kependidikan yang bekerja bersama untuk menyukseskan operasional sekolah, orang tua, komite, masyarakat sekitar sekolah. Itu semua merupakan sumber daya atau aset manusia atau aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Selain itu, selain faktor biotik tadi, ada juga faktor-faktor abiotik atau yang tidak hidup. Ya, yang tidak hidup itu kita tahu bahwa lingkungan sekolah, faktor fisik sekolah, bangunan sekolah,
ya, bangunan fasilitas penunjang lainnya. Kemudian juga ada keuangan, ya, keuangan ini atau disebut dengan finansial juga merupakan sesuatu yang sangat vital di sekolah untuk membantu operasional sekolah. Infrastruktur sarana dan prasarana juga ini sangat berperan aktif dalam menunjang keberhasilan daripada suatu proses pembelajaran di sekolah. Ruangan kelas, gedung, ya, itu juga semua merupakan salah satu bentuk fisik, ya, bangunan. Kita lihat di sini, kita tahu bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan bapak pendidikan, penggagas Merdeka Belajar, dan sebagaimana pemikiran daripada Bapak Ki Hajar Dewantara ini, beliau mengatakan bahwa sebuah proses menuntun itu segala kodrat yang harus dimiliki oleh anak agar mereka dapat tumbuh untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia kemudian maupun anggota masyarakat. Nah, proses menuntun di sini berarti kita sebagai seorang guru pembelajar atau sebagai pemimpin pembelajaran, bagaimana caranya kita harus mampu menuntun anak-anak kita atau murid-murid kita di sekolah. Sebagai pimpinan pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sekolah, seharusnya kita harus mampu memanfaatkan seluruh kodrat anak, kodrat alam dan kodrat zaman yang ada dalam sebagai sebuah kekuatan atau aset yang dimiliki untuk apa? Untuk mendorong sebuah agen perubahan yang ada di lingkungan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar bagi murid-muridnya. Nah, kita tahu, ya, teman-teman, bahwa berbicara tentang pendekatan-pendekatan aset sekolah ini ada dua pendekatan. Yang pertama ada device-based thinking dan asset-based thinking. Jadi ada kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, juga ada kekurangan yang dimiliki oleh sekolah. Jadi ada dua pendekatan bersifat kekurangan dan atau berbasis masalah, dan pendekatan yang berbasis keuntungan atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau berbasis kekurangan atau masalah, device-based thinking di sini akan memusatkan pikiran kita, mindset kita itu hanya pada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak ada, yang tidak bekerja, dan segala sesuatu akan dilihat secara negatif saja oleh kita. Dan seharusnya kita harus bisa mengatasi segala kekurangan ini untuk menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin kita raih. Semakin lama secara tidak sadar, kalau kita tidak terbiasa untuk berpikir positive thinking, kita juga akan merasa tidak nyaman dan merasa saling curiga, ya, terhadap sesuatu, dan kita akan buta terhadap potensi dan aset yang kita miliki, karena itu padahal itu sudah merupakan peluang yang ada di sekitar kita. Nah, ini merupakan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, device-based thinking. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, nah, di sini pendekatan yang berikut adalah pendekatan berbasis kekuatan. Asset-based thinking adalah sebuah konsep yang memang sudah dikembangkan oleh Dr. Catherine Campbell, seorang ahli psikolog yang menekuni kekuatan berpikir positif, ya, untuk pengembangan diri. Jadi positive thinking. Dan pendekatan ini juga dia merupakan sebuah cara praktis menentukan dan mengenali hal-hal yang positif dan mengenali segala kekuatan yang kita miliki sebagai tumpuan berpikir. Kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja dan menjadi sebuah inspirasi dan yang menjadi sebuah kekuatan atau potensi yang kita miliki. Bagaimana kita memberdayakan aset-aset itu, atau bagaimana kita memberdayakan kekuatan-kekuatan dengan berpikir positif tersebut. Selanjutnya, apabila kita mengaitkan, ya, ini sekarang koneksi, sintesis antar materi. Jadi pada modul-modul sebelumnya, pada modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 1.2 tentang visi dan misi guru penggerak. Kemudian modul 1.3 berbicara tentang nilai dan peran guru penggerak. Dan modul 4 itu berbicara tentang penerapan budaya positif. Kemudian pada modul kedua, ya, berbicara lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya, dan pembelajaran pada modul
Modul titik 2, pembelajaran dengan pendekatan sosial emosional KSE, dan 2.3 itu pembelajaran dengan coaching ya, kita coaching. Coaching ini bukannya kita harus langsung memberikan solusi terhadap permasalahan, namun kita menuntun anak untuk bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif sehingga anak mampu untuk bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia miliki. Begitu juga dengan teman-teman rekan sejawat kita. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran pada modul 3. Nah, di modul 3.2 ini kita pusatkan adalah pengelolaan program yang berpihak kepada anak atau berdampak pada anak. Nah, di sini seharusnya komunitas sekolah itu harus memusatkan perhatiannya atau pendidikan yang berpihak kepada murid dengan berorientasi pada lingkungan pada lingkungan yang aman, nyaman, dengan penerapan budaya-budaya positif yang berpihak kepada murid, seperti suasana yang nyaman, suasana yang enjoy, suasana yang bisa membahagiakan anak dalam belajar, anak tidak merasa takut dan kaku dalam belajar. Kemudian juga kita harus mewujudkan nilai-nilai dan peran guru penggerak, menuntun. Kemudian kita juga harus mandiri, mengajar anak untuk mandiri, reflektif. Kemudian anak mampu berkolaborasi. Kita juga guru harus mampu berkolaborasi antar sesama dengan warga sekolah. Kemudian juga anak harus inovatif, bagaimana anak memiliki jiwa Pancasila. Nilai-nilai dan profil Pancasila ini harus dimiliki oleh sang anak dengan menggunakan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ya di ruang-ruang kelas, sehingga memetakan anak dengan kebutuhan yang anak miliki, kompetensi yang mereka miliki itu betul-betul berdampak untuk anak. Dan juga yang berikut adalah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, sebagai sebuah agen transformasi di sekolah, bagaimana cara kita mengelola pembelajaran berdasarkan aset yang kita miliki, dan sehingga benar-benar dia berdampak kepada murid dan lingkungan sekolah, juga akan mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan sesuai dengan visi dan misi menuju merdeka belajar. Oke, selanjutnya kekuatan-kekuatan yang harus dibangun ya, kekuatan-kekuatan yang harus dibangun oleh seorang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di kelas atau di sekolah dan masyarakat yang mumpun akan mengembangkan potensi yang dimiliki ya, seperti sebuah budaya positif, dan bagaimana membuat lingkungan interaksi antara biotik dan abiotik sekolah itu dengan membentuk sebuah pemetaan 7 aset sekolah yang sangat berdampak positif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, itu juga akan sebagaimana kita lihat di sini bahwa menurut Green dan Heinz 2002 dalam aset building and community development itu ada 17 aset atau 7 aset utama ya, sebagai sosial modal utama yang dimiliki sekolah, yaitu sumber daya manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, modal agama dan budaya. Nah, di sini kapasitas saya sebagai CGP Angkatan 1 Kabupaten Maluku Tengah, khusus saya mengabdi pada lingkungan SMA Negeri 1 Maluku Tengah, dan aset yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Maluku Tengah ini merupakan bagian dari aset Maluku Tengah, dan olehnya itu sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan aset yang dimiliki itu juga seharusnya berupaya bagaimana memberdayakan apa yang dimiliki sebagai kekuatan dan potensi sekolah untuk kita melakukan sebuah perubahan-perubahan kecil ya, mulai dari lingkungan kelas menjadi sebuah perubahan yang sangat besar. Dan pembelajaran juga harus lebih berpihak kepada murid, dan murid akan merasakan dampak yang sangat besar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi yang murid miliki dengan menyesuaikan ketujuh aset yang dimiliki oleh sekolah tadi untuk mencapai kualitas dan mutu sekolah berdasarkan pendekatan yang berbasis asset based thinking ya, sehingga dari peningkatan basis aset dapat menutupi segala kekurangan dan kelemahan yang dimiliki oleh sekolah.
Oke, baik. Nah, sebenarnya sebelum saya memahami atau belajar tentang modul 3.2 ini sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya atau aset daerah dan sekolah, saya masih banyak kekurangan dan yang saya dapatkan dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin pembelajaran. Di antaranya mindset saya bahwa apa yang dimiliki kekuatan oleh sekolah 7 aset, saya belum memahami apa yang dimiliki oleh 7 aset yang dimiliki oleh sekolah itu, bagaimana dimanfaatkan untuk memberdayakan kompetensi atau kemampuan yang dimiliki oleh sang anak. Dan di antara kekurangan dan kelemahan dari pemahaman saya terkait dengan bagaimana mengelola sebuah kelas dengan pendekatan S-based thinking untuk pengembangan potensi yang berpihak kepada pembelajaran murid merdeka itu. Nah, namun setelah saya sudah mempelajari pada modul 3.2 tentang pengelolaan yang berpihak kepada anak, ternyata saya mendapatkan begitu banyak informasi dan ilmu yang saya dapatkan untuk merubah mindset atau pola pikir saya selama ini. Dan saya akan berusaha untuk mengimplementasikan melalui pemetaan kebutuhan aset dari sumber daya, baik sumber daya yang dimiliki oleh sekolah maupun sumber daya yang dimiliki oleh daerah saya, Banda Neira, yang merupakan bagian dari Kabupaten Maluku Tengah. Nah, setelah saya belajar memetakan kebutuhan 7 aset tersebut dari hasil identifikasi, ternyata sekolah saya memiliki semuanya. Dan daerah juga memiliki begitu banyak sumber daya yang nantinya akan kita manfaatkan kepada pembelajaran yang berdampak kepada murid. Dan itu harus digali terus sehingga pembelajaran di kelas maupun pembelajaran yang di luar kelas itu akan betul-betul dimanfaatkan oleh murid dan guru sehingga sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya. Kemudian juga betul-betul anak bisa dapat memanfaatkan aset-aset yang dimiliki sekolah, aset-aset yang dimiliki daerah untuk pengembangan kompetensi mereka ke depan menuju merdeka belajar. Oke teman-teman, selanjutnya. Nah, 7 aset yang tadi sudah disampaikan di sekolah saya, itu yang diantaranya manusia, yang memang modal sumber daya manusia ya, yang terdiri dari kepala sekolah. Kita tahu bahwa di masing-masing sekolah semua ada kepala sekolahnya, tenaga pendidikan ya. Kalau di sekolah saya ini ada sekitar 50 orang tenaga guru dan tenaga pegawai. Ya, ada juga pegawai negeri sipil dan tenaga honorer, semuanya berjumlah sekitar 50 orang. Ada yang sudah S1 dan S2 strata 2 ya. Kemudian juga para honorer, ada juga yang bertugas sebagai cleaning service, kemudian satpam, petugas musola, petugas pemeliharaan taman, dan semuanya itu merupakan aset sumber daya manusia yang dimiliki oleh sekolah. Nah, murid-murid juga itu semua aset yang dimiliki. SMA Negeri 1 Maluku Tengah memiliki jumlah murid sekitar 146 orang yang terdiri dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda-beda. Walaupun mayoritasnya beragama Islam. Komite sekolah juga, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Selanjutnya pada modal finansial atau keuangan ya, di sini kan kita semua sekolah pasti mendapatkan dana Bosnas dan Bosda. Begitu juga ada Bosrek dan dimanfaatkan sebagai sumber daya atau sebagai sebuah aset untuk bagaimana sekolah itu dapat berjalan dengan benar ya. Kemudian juga dana-dana tersebut juga berasal dari pusat untuk merenovasi bangunan-bangunan sekolah yang sudah rusak, bagian daripada infrastruktur sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Dan kapasitas internet di SMA 1 hampir semua ruangan sudah kita miliki, juga pada ruangan-ruangan kelas anak-anak ya, pada rombel kelas 10 unggulan, kelas 11 unggulan dan 12 unggulan itu memiliki kapasitas wifi dan internet di mana-mana, termasuk ruangan guru dan ruangan-ruangan yang memiliki kapabilitas untuk pembelajaran. Nah, kemudian semua itu disediakan dengan berbagai komputer yang ada, sekitar 84 komputer aktif di sekolah, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mendukung operasional sekolah bagi anak-anak dan bisa meningkatkan kemampuan dan kompetensi anak yang dimiliki ya, sehingga bisa dikembangkan sesuai dengan tuntutan alam dan zaman saat ini.
Oke, selanjutnya kita lihat lagi bahwa sebagai guru, jujur saja saya memiliki tanggung jawab sebagai seorang pemimpin pembelajaran di kelas. Karena saya sebagai guru berarti pemimpin pembelajaran saya di kelas. Dan saya juga akan berusaha untuk mengelola aset yang ada di sekolah tersebut dengan baik, bagaimana sebagai sebuah kekuatan. Ice-based thinking itu sebagai kekuatan bagaimana untuk menjadi sebuah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di sekolah atau yang ada di kelas dengan memanfaatkan segala kelebihan dan kekuatan sekolah untuk menutupi segala kekurangan tersebut, mewujudkan visi dan misi sekolah yang berorientasi dan berpusat kepada murid merdeka. Nah, sebagai seorang guru merdeka dan sekolah merdeka, sehingga kita berusaha ke depannya bahwa pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa dapat berjalan kondusif, aman, nyaman, serta menyenangkan. Dan yang berikut adalah terkait dengan dalam kita tahu bahwa mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan pada awal bahwa proses menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh sang anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, maka sebagai seorang pembelajaran saya akan menerapkan sesuai dengan nilai-nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak yang mandiri, reflektif, dan kolaboratif, serta inovatif juga berjiwa Pancasila dan berpihak kepada sang murid atau sang anak. Nah, dengan mengacu pada visi dan misi guru penggerak yang telah saya komunikasikan kepada warga sekolah, termasuk semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah, dengan melakukan sosialisasi visi dan misi kami dari calon guru penggerak yang selama ini kami sudah melakukan pendidikan selama 9 bulan. Dan insya Allah nantinya dapat terrealisasi dengan baik demi keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi peserta atau murid merdeka di sekolah. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kedepannya pada modul 3.3 akan saya sampaikan lagi terkait dengan koneksi antar materi ini. Dan selama pendidikan guru penggerak ini kita memiliki perubahan mindset yang betul-betul sangat kita rasakan manfaatnya. Insya Allah dapat bermanfaat untuk mengelola pembelajaran yang berdampak dan berpusat kepada murid di sekolah. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat dan menonton video ini. Apa yang saya sampaikan hari ini insya Allah dapat kita sama-sama, khususnya Bapak Ibu calon guru penggerak dan Bapak Ibu guru lainnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk mensukseskan program pemerintah. Dan akhir daripada ini semua, saya sampaikan salam dan bahagia kepada kita semua. Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Kita semua tetap menjaga kesehatan teman-teman di masa pandemi COVID-19 ini. Kita harus menjaga 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker karena semua itu demi kesehatan kita masing-masing. Sehingga kita sebagai contoh, ya sebagai guru kita harus memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kurang dan lebihnya saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.